Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang resum jurnal yang berjudul Kajian Unit Penangkapan Jaring Kembung atau Gillnet di TPI Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Ahmad Hubaibur Rahman NIM 210-2016, yang kedua Adinda Ninditananda NIM 210-2017, dan yang ketiga Syirojudin Ahmad NIM 210-2018. Untuk latar belakang penulisan jurnal tersebut adalah berdasarkan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan jaring insang. Hal ini disebabkan karena bahannya lebih mudah diperoleh, secara teknis mudah dioperasikan, secara ekonomis bisa dijangkau oleh nelayan, dan lebih selektif terhadap ukuran ikan yang tertangkap. Kabupaten Deli Serdang mempunyai lokasi perikanan tangkap yang berada di perairan Selat Malaka. Memiliki wilayah laut dengan panjang garis pantai kurang lebih 65 km. Hal ini menunjukkan masih cukup besar potensi untuk pengembangan produksi hasil dari penangkapan. Berbagai aktivitas penangkapan ikan telah dilakukan oleh para nelayan yang mendiami kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Jaring kembung merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang cukup lama dikenal oleh nelayan di Pantai Labu. Jenis ikan yang menjadi tujuan tangkapan utamanya adalah ikan kembung. Nelayan di Pantai Labu pada umumnya adalah nelayan kecil yang pengetahuannya sangat terbatas, terutama tentang penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan aturan serta bagaimana laju tangkap, selektivitas dan juga kelayakan usaha secara ekonomis, sehingga diperlukan adanya penelitian dengan judul Kajian Unit Penangkapan Jaring Kembung atau Gillnet di TPI Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Tujuan penulisan jurnal: dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada nelayan tentang penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan aturan serta bagaimana laju tangkap, selektivitas, dan juga kelayakan usaha secara ekonomis. Adapun alat dan bahan, alat yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 unit jaring kembung atau gillnet dengan ukuran mata jaring 1,75 inci. Untuk kegiatan penyortiran dan pengamatan, alat yang digunakan berupa 1 unit meja sortir ikan, 3 buah ember, penggaris atau jangka sorong, 2 lembar kertas milimeter, meteran, timbangan, kamera digital, alat tulis, dan seperangkat komputer. Bahan yang digunakan berupa data hasil kuesioner. Untuk prosedur penelitian, penangkapan dilakukan sekitar 2 mil dari garis pantai, di mana pengoperasian alat tangkap dilakukan malam hari mulai pukul 16.00 WIB sampai pukul 1.00 WIB. Pada saat kapal mendarat, hasil tangkapan dikumpulkan dan disortir berdasarkan jenis dan ukuran. Kemudian dihitung bobot hasil tangkapan dari tiap unit kapal. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu dimulai dari melakukan survei lapangan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan selama 20 trip penangkapan pada bulan Agustus 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu observasi atau pengamatan dan pengukuran langsung. Observasi dilakukan untuk objek penelitian selama waktu penelitian berlangsung, sedangkan data hasil pengamatan dicatat dalam pedoman observasi. Analisis data. Data yang diperoleh seperti jumlah dan komposisi hasil tangkapan dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif untuk melihat perbedaan komposisi, jenis, dan ukuran hasil tangkapan yang diperoleh dari hasil tangkapan gillnet. Dilakukan analisis sebagai berikut. Hasil tangkapan ikan. Yang pertama, komposisi hasil tangkapan. Hasil tangkapan sebelum dianalisis terlebih dahulu diidentifikasi untuk mengetahui nama umum dan nama latinnya. Pengidentifikasian dilakukan dengan menggunakan buku identifikasi ikan. Setelah dilakukan pengidentifikasian, data tersebut dihitung untuk mengetahui komposisi jenis hasil tangkapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. I sama dengan NI kali
kali 100%, keterangan Pi kelimpahan relatif hasil tangkapan 100%, NI jumlah hasil tangkapan spesies, ke dikurangi I kilogram, N total hasil tangkapan. Diversitas Shannon-Weiner. Analisis diversitas hasil tangkapan diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel untuk menentukan keanekaragaman ikan yang berkaitan dengan selektivitas alat tangkap terhadap target penangkapan digunakan indeks keanekaragaman Shannon-Weiner. Berikut rumusnya. Besaran nilai indeks keanekaragaman hasil tangkapan lebih dari 1 sama dengan keanekaragaman tinggi selektivitas alat tangkap rendah, sama dengan 0 keanekaragaman rendah selektivitas alat tangkap tinggi. Perlu diketahui bahwa kisaran nilai indeks diversitas tersebut hanya berlaku diversitas hasil tangkapan untuk selektivitas alat tangkap. Keterangan H1 indeks keanekaragaman Shannon-Weiner, NI jumlah individu spesies ke I, N jumlah individu semua spesies. Yang ketiga, dominasi hasil tangkapan. Analisis dominasi hasil tangkapan diolah menggunakan software Microsoft Excel. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui spesies hasil tangkapan yang dominan dikaitkan dengan selektivitas alat tangkap terhadap target penangkapan. Digunakan indeks dominasi dengan rumus sebagai berikut. Besaran nilai indeks dominasi hasil tangkapan lebih dari 1, dominasi tinggi, selektivitas alat tangkap tinggi, sama dengan 0, dominasi rendah, selektivitas alat tangkap juga rendah. Keterangan S jumlah spesies, D indeks dominasi, NI jumlah individu spesies ke I, N jumlah individu semua spesies. Ukuran hasil tangkapan. Analisis ukuran hasil tangkapan dilakukan untuk mengetahui ukuran selang panjang total dari setiap spesies ikan. Untuk menghitung jumlah dan interval kelas panjang ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Keterangan K jumlah kelas, N banyak data, I interval kelas, dan R nilai besar dikurangi nilai terkecil. Laju tangkap. Analisis laju tangkap terhadap unit penangkapan, yaitu menggambarkan kemampuan tangkap suatu alat tangkap berupaya penangkapan. Kemampuan alat tangkap mewakili hasil tangkapan dalam satuan gram atau kilo atau ton. Dengan rumus berikut. Keterangan CR laju tangkap, charge hasil tangkapan kilogram, effort upaya penangkapan, trip hari operasi. Yang keenam, keramahan alat tangkap. Alat tangkap yang dikatakan ramah lingkungan yaitu apabila hasil tangkapan sampingnya minimum dan memprioritaskan hasil tangkap utama. Faktor keramahan yang digunakan sebagai penilaian untuk melihat tingkat keramah lingkungan pada suatu unit penangkapan antara, menurut Suadela 2004, penilaian tingkat keramahan lingkungan bisa dilakukan dengan cara berikut. Membandingkan proporsi hasil tangkapan utama yaitu HTU dan hasil tangkapan samping yaitu HTS. Jika proporsi hasil tangkapan utama yaitu HTU yang diperoleh lebih dari 60%, maka alat tangkap tersebut dapat dikatakan ramah lingkungan. Yang kedua, ikan yang menjadi hasil tangkapan, baik tangkapan utama maupun hasil tangkapan sampingan, apakah layak atau tidak. Jika proporsi ikan layak tangkap lebih dari 60%, maka dapat dikatakan ramah lingkungan. Yang ketiga, discard yang dilakukan minimum dapat diartikan bahwa baik catch yang dihasilkan sedikit atau para nelayan memanfaatkan hasil tangkapannya. Jika hasil tangkapan sampingan lebih dari 60%, banyak yang dimanfaatkan, maka dapat dikatakan ramah lingkungan. Penilaian tingkat keramahan lingkungan dapat dilihat dari tabel pertama. Analisis usaha. Analisis usaha meliputi analisis pendapatan usaha, analisis timbangan, penerimaan, dan biaya, analisis waktu balik modal, analisis pendapatan usaha. Analisis pendapatan usaha adalah selisih pendapatan yang diperoleh dari total penerimaan dengan total biaya.
yang dikeluarkan Sugierto dan kawan-kawan 2002 dalam Rianti 2010. Keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan TR sama dengan keuntungan, keterangan, total penerimaan, total biaya. Kriteria: jika total penerimaan lebih total biaya, maka usaha dikatakan untung dan layak untuk dilanjutkan. Jika total penerimaan sama dengan total biaya, maka usaha dikatakan tidak untung dan tidak rugi atau impas. Jika total penerimaan kurang total biaya, maka usaha dikatakan rugi dan tidak layak untuk dilanjutkan. B. Analisis imbangan penerimaan dan biaya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tertentu cukup menguntungkan, dan rumus yang digunakan sebagai berikut. Sugierto dan kawan-kawan 2002 dalam Rianti 2010. R per C sama dengan total penerimaan kali 100% total biaya. Kriteria: jika R per C lebih dari 1, maka kegiatan usaha tersebut dikatakan untung sehingga layak untuk dilanjutkan. Jika R per C sama dengan 1, maka kegiatan usaha tersebut dikatakan tidak untung dan tidak rugi sehingga berada dalam kondisi impas. Jika R per C kurang dari 1, maka kegiatan usaha tersebut dikatakan rugi sehingga tidak layak untuk dilanjutkan. C. Analisis waktu balik modal. Payback adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi initial cash investment dengan menggunakan aliran kas, atau dengan kata lain payback merupakan rasio adalah initial cash investment dengan cash inflow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Selanjutnya, nilai rasio ini dibandingkan dengan maksimum payback periode yang dapat diterima. Rumus payback periode sebagai berikut. Umar dalam kurung 2003 dalam Rianti dalam kurung 2010. B. PP sama dengan investasi dibagi laba bersih kali 1 tahun. Keterangan: PP sama dengan payback period, LB sama dengan laba bersih, I sama dengan jumlah investasi. Hasil tangkap adalah jumlah dari spesies ikan yang tertangkap saat kegiatan operasi penangkapan. Hal tangkapan jaringan berkembang gillnet dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tangkapan utama dalam kurung HTU, yaitu ikan kembung ras, dan hasil tangkapan sampingan HTS, ikan tenggiri dan ikan selar. Hasil jenis tangkapan dan rata-rata hasil tangkapan jaringan kembang selama 20 trip penangkapan dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2, komposisi hasil tangkap ikan yang tertangkap dengan alat tangkap jaring kembung. Nama lokasi: 1. Ikan kembung. Nama ilmiah: Raster Kamagerta. Berat: 816,2 TR 88.805. Keterangan HTU: 2. Ikan tenggiri. Nama ilmiah: Scombermolus. Berat: 65.1 KR 7,083. Keterangan HTS: 3. Ikan selar. Nama ilmiah: Sclerodes
Tertolepis, berat 37,8 KR 4,112, keterangan HTS. Jadi totalnya adalah 919,1 untuk beratnya, untuk KR-nya 100. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, jaringan kembung memiliki ukuran mata jaring 1,75 inci dengan panjang jaring 750 meter menurut Permen KB nomor 18 tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KB nomor 2 tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia, yaitu jaring insang hanyut. Ukuran mata jaring 1,5 inci, panjang tali RIS 1000 meter dengan memiliki alat tangkap jaring kembung sudah sesuai dengan ketentuan Permen KB nomor 18 tahun 2013 tersebut. Dari hasil penelitian, tangkapan utama sebesar 88,805%, sedangkan tangkapan sampingan sebesar 11.000,195% menurut Suadela 2004. Bila promosi hasil tangkapan sasaran utama kurang lebih 60%, suatu alat tangkap dapat dikatakan ramah lingkungan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat dikatakan jaring kembung ramah lingkungan menurut Syarminto Hadi dalam Ramdan Keragaman Spesies yang tertangkap juga disebabkan karena kesamaan habitat antara ikan target dan ikan non-target. Dari hasil indeks diversitas jaringan kembung mempunyai selektif yang tinggi, walaupun nilai indeks diversitas berkisar antara 0,18,35, namun terlihat bahwa nilai indeks diversitas mendekati 0, yang berarti keanekaragaman rendah, sehingga alat tangkap jaringan kembung selektivitas tinggi. Kriteria indeks keanekaragaman Showdown Wiener menurut Jukri menyatakan bila keanekaragaman rendah, indeks dominasi berkisar antara 0,83,93 dengan rata-rata 0,87. Namun terlihat bahwa nilai indeks dominasi mendekati 1. Berdasarkan nilai tersebut, bahwa dominasi hasil tangkapan jaringan kembung di Pantai Labu tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat spesies yang mendominasikan. Menurut Odum 1971 menyatakan bila nilai indeks dominasi C kurang lebih 0,5 menunjukkan bahwa terdapat spesies yang mendominasi pada penangkapan jaringan kembung. Spesies yang mendominasi adalah ikan kembung. Hal ini disebabkan karena tujuan utama penangkapan jaring kembung adalah ikan kembung. Dari hasil penelitian diperoleh kelas ukuran hasil tangkapan pada ikan kembung berkisaran antara 150 sampai 197 mm. Menurut Nasution tahun 2014, ikan kembung pertama kali matang gonat pada ukuran panjang 173 mm. Hasil
tangkapan ikan kembung yang layak tangkap sebesar 75,38% dan tidak layak tangkap sebesar 24,62%. Dari hasil penelitian diperoleh kelas ukuran pada ikan tenggiri berkisaran antara 199 sampai 328 mm. Menurut Ramdan tahun 2008, ikan tenggiri pertama kali matang gonat pada ukuran panjang 650 mm. Ukuran hasil tangkapan ikan tenggiri 100% tidak layak tangkap. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan tenggiri 100% belum layak tangkap. Dari hasil penelitian, kelas ukuran pada ikan selar berkisaran antara 140 sampai 165 mm. Menurut Putri tahun 2013, ikan selar pertama kali matang gonat pada ukuran 146 mm. Ukuran hasil tangkapan ikan selar sebesar 99,95% layak tangkap dan tidak layak tangkap sebesar 0,05%. Dengan demikian 99,95% hasil tangkapan ikan selar sudah layak tangkap. Kesimpulan dan sasaran. Kesimpulan 1. Kembung di Pantai Labu terbuat dari bahan polyamid monofilamid, memiliki ukuran mata jari imersil 1,75 inci, panjang 1 unit jaring 750 meter, yaitu terdiri dari 15 piece dengan panjang 1 piece 50 meter. Pengoperasian jaring kembung dalam satu trip dilakukan sekali penurunan jaring dan sekali penarikan jaring. 2. Komposisi hasil tangkapan utama sebesar 88.805% dari hasil tangkapan samping sebesar 11.195%. Proporsi HTU kurang lebih 60% termasuk dalam kategori ramah lingkungan. Nilai indeks diversitas rendah, sedangkan indeks demikian tinggi sehingga menunjukkan selektivitas alat tangkap tinggi. Ukuran hasil tangkapan rata-rata 5.844% layak tangkap. Nilai laju tangkap hasil tangkapan utama HTU lebih tinggi dibandingkan hasil tangkapan sampingan HTS. 3. Kelayakan usaha penangkapan jaringan kembung di TPI Pantai Labu termasuk dalam kategori layak dengan nilai revenue source ratio sebesar 1,2 yang artinya lebih 1 dan perfect banding sebesar 0,8. Nilai ini menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu untuk pengembalian modal investasi adalah 0,8 tahun menggunakan seluruh pendapat usaha yang didapat. Saran. Hasil penelitian terlihat bahwa ukuran ikan yang tertangkap jaringan kembung masih ada ikan tujuan utama yang ukurannya belum layak tangkap. Untuk itu disarankan penggunaan ukuran mata jaring yang lebih besar sehingga optimal dalam menangkap ikan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori yang sangat berkorelasi dengan data penulisan maupun mampu menemukan teori yang sangat cocok dengan kesediaan data dan topik yang sedang diangkat. Sementara itu kekurangan terletak pada cara penulis menyajikan jurnal. Penggunaan bahasa pada jurnal ini masih kurang padu.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.